Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah desa di Jawa Tengah, berdiri sebuah pabrik kerupuk sederhana milik seorang pria bernama Pak Roni. Usianya sudah menginjak 58 tahun. Pabrik itu tidak besar, hanya sebuah bangunan setengah permanen dengan tangku-tangku besar untuk menggoreng kerupuk. Asapnya kerap mengepul setiap pagi, memenuhi udara dengan aroma minyak goreng yang khas. Dulu, pabrik kerupuk itu cukup terkenal di desa. Banyak warung dan pedagang kecil yang mengambil pasokan dari sana. Tapi belakangan, usahanya mulai goyah. Pak Roni hidup bersama istrinya, Ibu Saroh, seorang wanita yang sudah berumur lebih dari 50 tahun tapi masih suka tampil glamor. Saroh punya kebiasaan suka berdandan berlebihan, memakai perhiasan emas yang sebenarnya sudah mulai pudar warnanya, dan seringkali menuntut hal-hal di luar kemampuan ekonomi suaminya. Mereka dikaruniai 3 anak. Anak pertama, Ayu, berusia 30 tahun, masih tinggal di rumah karena belum menikah. Ia seringkali merasa minder dibanding teman-temannya yang sudah berkeluarga, sehingga melampiaskan rasa kecewanya dengan membeli barang-barang yang tidak perlu. Anak kedua, Lutfi, berusia 20 tahun, sedang kuliah di kota. Seharusnya ia bisa hidup sederhana, tapi gaya hidupnya kebalikannya. Ia suka nongkrong dengan teman-teman kampusnya, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, dan sering merengek minta kiriman tambahan. Sedangkan anak bungsu mereka, Sinta, baru berumur 13 tahun. Masih duduk di bangku SMP, ia adalah anak yang paling polos dan sederhana. Sinta tidak seperti kakak kokoknya. Ia lebih sering membantu ibunya di rumah dan sesekali ikut membantu pekerja di pabrik kerupuk. Awalnya, kehidupan keluarga Pak Roni masih bisa dibilang cukup. Pabrik kerupuk memberi penghasilan lumayan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan berubah di desa itu. Muncul seorang pesaing baru bernama Pak Wandi. Ia juga membuka pabrik kerupuk, tapi dengan cara yang lebih modern. Mesin-mesin yang digunakannya lebih canggih, kemasan kerupuknya lebih menarik, dan distribusinya lebih luas. Orang-orang mulai beralih membeli kerupuk dari Pak Wandi karena harganya lebih murah dan rasanya lebih gurih. Penurunan daya jual kerupuk Pak Roni terasa sangat besar. Dari hari ke hari, pesanan semakin berkurang. Para pekerja yang biasanya sibuk menggoreng dan mengemas kerupuk, kini hanya dudak-dudak menunggu. Beberapa di antara mereka bahkan memilih berhenti bekerja karena upah yang tidak lagi seberapa. Pak Roni mulai kebingungan. Sementara itu, gaya hidup keluarganya justru semakin berat. Ayu sering meminta uang untuk membeli kosmetik. Lutfi tak henti-hentinya menelepon minta kiriman tambahan. Bahkan Ibu Saroh sendiri sering marah karena uang belanja semakin menipis, Pak. Masa kamu tega lihat aku nggak bisa belanja ke pasar dengan tenang? Tetangga-tetangga pada lihat aku pakai baju yang itu-itu aja. Apa nggak malu? Omel Ibu Saroh suatu malam. Pak Roni hanya diam, menatap kosong ke arah tungku yang mulai dingin. Dalam hatinya, ia merasa seperti diperas oleh keadaan. Ia ingin membahagiakan keluarganya, ingin anak-anaknya tetap bisa sekolah, ingin istrinya tidak terus mengeluh. Tapi keadaan justru semakin menjeratnya dalam lilitan hutang. Ia mulai meminjam uang dari rentenir, berharap bisa menghidupkan kembali usahanya. Tapi hasilnya nihil. Kerupuknya tetap sepi peminat, sedangkan bunga hutang terus bertambah. Sinta, anak bungsunya, sering mendengar pertengkaran orang tuanya di malam hari. Ia hanya bisa menangis diam-diam di kamarnya, memeluk bantal sambil berharap keluarganya kembali bahagia seperti dulu. Namun bagi Pak Roni, titik kesabaran sudah hampir habis. Ia merasa jalan hidupnya semakin sempit, hutang menumpuk, istri menuntut, anak-anak tak tahu diri. Hanya ada 2 pilihan, menyerah atau mencari jalan pintas untuk menyelamatkan keluarganya. Dan disinilah awal kegelapan mulai menyapa. Malam-malam Pak Roni mulai dihantui kegelisahan. Bahkan dalam tidurnya ia merasa seperti ada bisikan yang menawari jalan cepat menuju kekayaan. Seiring waktu berjalan, pabrik kerupuk milik Pak Roni makin terasa sepi. Jika dulu tiap pagi deretan warung datang mengambil karung-karung kerupuk, kini hanya tinggal beberapa pembeli setia saja. Sementara di sisi lain, pabrik kerupuk milik Pak Wandi semakin ramai. Pak Wandi adalah pria yang lebih muda dari Pak Roni, kira-kira berumur 40 tahun. Ia terkenal cerdas dalam mengelola bisnis.
Pabriknya menggunakan mesin cetak dan mesin penggorengan modern. Kerupuknya lebih tipis, lebih renyah, dan lebih awet. Tak hanya itu, Pak Wandi juga berani berinovasi dengan berbagai rasa, seperti kerupuk bawang, kerupuk udang, bahkan kerupuk pedas. Desa yang biasanya hanya kenal kerupuk putih biasa, kini dibuat penasaran dengan karopok-karopok baru yang dijual murah dalam kemasan menarik. Dari warung kecil hingga pedagang keliling, hampir semuanya beralih membeli kerupuk dari pabrik Pak Wandi. Pak Roni seringkali hanya bisa melihat dari kejauhan. Ketika truk besar keluar masuk pabrik, Pak Wandi membawa kiriman ke berbagai kota. Dalam hatinya, ia merasa sakit. Pabrik kerupuknya yang dulu menjadi kebanggaan keluarga, kini seperti bangunan tak berguna. Di rumah, keadaan semakin buruk. Ibu Saroh sering membanding-bandingkan suaminya dengan Pak Wandi. Lihat tuh Pak Wandi, usahanya makin maju, pabriknya makin besar. Lah kamu, dari dulu kerupuknya gitu-gitu aja. Orang zaman sekarang gak mau yang jadul, Pak. Kamu tuh harus bisa kaya dia, kata Saroh dengan nada ketus. Perkataan itu menusuk hati Pak Roni. Ia ingin marah, tapi apa yang dikatakan istrinya memang ada benarnya. Pak Roni sudah terlalu tua dan tak punya modal besar untuk membeli mesin baru seperti Pak Wandi. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Hutang Pak Roni ke rentenir makin menumpuk. Setiap minggu, orang suruhan rentenir datang menagih dengan kasar. Kadang mengetuk pintu karas-karas, kadang menggedor pagar sambil berteriak, "Pak Roni, jangan pura-pura nggak ada di rumah. Bayar utangmu. Bunganya udah jalan, jangan kabur, ya?" Teriak seorang penagih suatu sore, membuat tetangga berdatangan melihat. Wajah Pak Roni memerah menahan malu. Ia tahu, sedikit demi sedikit harga dirinya di mata warga desa hancur. Di dalam rumah, Ayu yang berumur 30 tahun masih terus merengek minta uang. Ia sering berkata, "Ya, aku malu kalau ketemu teman-teman. Mereka pada bisa belanja baju baru. Aku kok enggak. Masa aku cewek umur segini masih kelihatan seperti orang miskin? Coba ya, usahanya jangan gini-gini aja." Sedangkan Lutfi yang kuliah di kota hampir setiap minggu menelepon. Suaranya selalu penuh tuntutan. "Pak, uang jajan udah habis. Aku perlu tambahan. Aku kan gak enak kalau ketinggalan sama teman-teman kampus. Nanti dibilang anak kampung. Pak, kirim lagi ya. Kalau enggak, gimana aku bisa kuliah dengan tenang?" Pak Roni hanya bisa menghela napas. Ia sadar, dari kecil anak-anaknya memang terlalu dimanja. Terutama Lutfi. Semua permintaan selalu dipenuhi tanpa berpikir panjang. Dan sekarang akibatnya, mereka tumbuh jadi anak-anak yang hanya tahu minta, tanpa mau mengerti keadaan. Sinta, si bungsu, satu-satunya yang sering menghibur ayahnya. Ia duduk di samping Pak Roni sambil berkata, "Bapak jangan sedih ya. Sinta janji nanti kalau sudah besar Sinta akan bantu Bapak." Ucapan itu membuat hati Pak Roni terasa campur aduk haru sekaligus perih. Anak yang paling kecil justru yang paling peduli. Namun sayangnya, kata-kata itu tidak cukup menenangkan pikirannya. Malam-malam Pak Roni kini sering dilalui dengan gelisah. Ia duduk di kursi kayu di depan rumah, menatap kosong ke arah pabrik yang makin sepi. Suara jangkrik dan burung malam terdengar nyaring, seakan mengejek kesendiriannya. Hutang yang terus menekan, pabrik yang hampir gulung tikar, istri yang terus menuntut, anak-anak yang tidak tahu diri. Semua itu membuat batinnya terhimpit. Ia merasa hidupnya seperti benang kusut yang tak bisa lagi diurai. Dalam keputusasaan itu, seringkali ia merasa ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Suara itu samar, terdengar hanya saat malam sudah larut. "Kalau kau mau kaya, kalau kau ingin bangkit lagi, ada jalan cepat." Pak Roni terperanjat. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus lewat pohon bambu di belakang rumah. Tapi suara itu kembali terdengar. Semakin jelas, seolah masuk ke dalam pikirannya. "Semua bisa kau dapatkan. Harta, kekuasaan, kejayaan. Asal kau berani bayar harganya." Pak Roni menutup telinganya, mencoba tidak peduli. Namun suara itu justru semakin sering datang, menemaninya setiap kali ia gelisah memikirkan hutang dan masa depan keluarganya. Ia tak tahu, apakah itu hanya halusinasinya karena terlalu banyak pikiran, ataukah memang ada sesuatu yang benar-benar sedang mendekatinya. Dan sejak malam itu, jalan hidup Pak Roni perlahan mulai ditarik menuju kegelapan. Hari-hari Pak Roni semakin berat. Pabrik kerupuknya nyaris berhenti beroperasi. Pekerja yang dulu ramai satu persatu meninggalkan pabrik. Hanya tersisa 2 orang yang masih bertahan. Itu pun karena kasihan, bukan karena gaji yang layak di rumah. Keadaan pun tak kalah parah. Ibu Saroh makin sering mengomel. Ia marah ketika belanja ke pasar dan tidak bisa membeli perhiasan atau pakaian baru. Tetangga-tetangga sudah mulai berbisik-bisik di belakangnya, menggunjing bahwa keluarga Pak Roni sudah jatuh miskin. Suatu malam,
Setelah makan malam sederhana hanya dengan nasi dan sayur bening, Ibu Saroh membanting sendoknya di meja. Aku bosen makan kayak gini terus. Lihat tuh, Bu Wandi tiap minggu belanja bawa tas besar. Aku malu, Pak. Kamu ini gimana sih? Masa kalah sama dia? Bentaknya dengan mata melotot. Pak Roni hanya terdiam menunduk. Hatinya perih mendengar nama Pak Wandi kembali disebut. Istrinya tak tahu betapa hancurnya perasaan seorang pria yang tak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayu ikut menimpali. Ca, masa aku umur segini nggak bisa beli lipstik aja? Teman-temanku semua bisa. Aku nggak bisa. Aku jadi bahan ejekan. Kamu tega ya? Dan telepon dari Lutfi di malam yang sama membuat Pak Roni semakin stres. Pak, aku butuh motor baru. Aku malu sama teman-teman kuliah. Semua pada bawa motor bagus. Aku doang yang jelek. Kalau enggak, aku nggak mau kuliah lagi. Teriak Lutfi dari seberang sambungan. Pak Roni menutup telepon dengan tangan gemetar. Dadanya sesak. Napasnya berat. Ia menatap ke arah Sinta yang sedang diam-diam membantu membereskan piring kotor di meja. Anak bungsunya itu tampak sedih, tapi sama sekali tidak mengeluh. Kenapa mereka nggak bisa seperti Sinta? Pikir Pak Roni. Matanya berkocek-kokaka. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Pak Roni duduk di teras rumah sendirian. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya redup di antara pepohonan bambu. Angin malam berhembus, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Dan lagi-lagi, bisikan itu datang. Kau lelah, Roni. Hidupmu sulit. Keluargamu tak pernah puas. Kau ingin semua berubah, bukan? Pak Roni memejamkan mata. Suara itu begitu dekat, seakan berasal dari dalam kepalanya. Siapa kau? Desisnya pelan. Aku adalah jawaban. Aku bisa beri kau segalanya. Pabrikmu kembali jaya. Keluargamu kaya raya. Kau tak perlu lagi takut pada hutang atau rasa malu. Asal kau berani menukar sesuatu yang kau miliki. Pak Roni merinding. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia mencoba mengabaikan suara itu. Berdiri dan masuk ke dalam rumah. Tapi sejak malam itu, suara itu terus menghantui. Ketika ia bekerja di pabrik, suara itu muncul di telinganya. Lihat, pabrikmu sepi. Bukankah kau ingin keramaian lagi? Saat ia berjalan melewati rumah Pak Wandi, suara itu terdengar lagi. Kalau kau ikut aku, kerupukmu akan lebih laris daripada kerupuk Wandi. Bahkan ketika ia salat di musola kecil rumahnya, suara itu tak mau pergi. Berdoa tak akan menolongmu, Roni. Aku yang bisa menolongmu. Pak Roni mulai kehilangan ketenangan. Ia semakin murung, cepat marah dan sering melamun. Ibu Saroh mengira suaminya hanya lelah. Tapi sebenarnya, Pak Roni sedang digerogoti oleh sesuatu yang lebih gelap. Hingga suatu sore, seorang pria tua datang ke pabrik. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan langkahnya pelan tapi mantap. Ia dikenal orang-orang sebagai Mbah Karto, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Ia mendekati Pak Roni yang sedang duduk lemas di kursi kayu. Roni, aku tahu kau sedang terhimpit. Aku juga tahu kau sudah sering mendengar bisikan itu. Pak Roni terkejut. Bah, kau tahu dari mana? Mbah Karto tersenyum samar. Karena aku pernah ada di posisimu. Kau tak perlu takut. Bisikan itu datang dari makhluk yang bisa membantumu. Kalau kau mau, aku bisa tunjukkan jalan. Pak Roni terdiam. Kata-kata itu seolah menjadi jawaban dari rasa putus asanya. Tapi di hatinya masih ada keraguan. Ia tahu jalan yang ditawarkan bukanlah jalan yang lurus. Namun, semakin malam, semakin kuat rasa ingin tahunya. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah suara kecil berkata, mungkin inilah satu-satunya jalan keluar. Sejak kedatangan Mbah Karto ke pabrik, hati Pak Roni semakin goyah. Malam-malamnya yang tadinya hanya dipenuhi bisikan gaib, kini bertambah dengan rasa penasaran terhadap ucapan dukun tua itu. Mbah Karto dikenal sebagai orang pintar yang sudah lama tinggal di pinggir hutan. Banyak warga dayam-dayam mendatanginya untuk mencari penglaris dagangan atau penyembuhan mistis. Meski begitu, banyak juga yang takut berhubungan dengannya, karena kabarnya Mbah Karto punya ikatan dengan makhluk halus penunggu hutan. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan Ibu Saroh yang menuntut uang belanja, Pak Roni memberanikan diri menemui Mbah Karto. Langkahnya berat ketika menapaki jalan setapak menuju rumah dukun itu. Udara terasa dingin menusuk, dan suara binatang malam membuat bulu kuduknya meremang. Rumah Mbah Karto berdiri di tepi hutan bambu. Bangunannya tua, berdinding kayu rapuh, dengan lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Sesampainya di sana, Mbah Karto sudah duduk menunggunya di beranda, seakan tahu kedatangannya. Roni, akhirnya kau datang juga, ucapnya lirih. Suaranya serak namun dalam. Pak Roni terdiam sesaat, lalu duduk dengan tubuh gemetar. Mbah,
Aku sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Hutangku menumpuk, pabrik sepi, istriku terus menuntut anak-anakku hanya tahu minta. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Apa benar ada jalan, Mbah? Mbah Karto tersenyum samar, matanya tajam menatap Pak Roni. Semua ada jalannya, Roni, tapi tidak gratis. Kau harus berani memberi untuk menerima menteri. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Karto bangkit, masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi membawa sebuah kendi tua yang ditutup kain merah. Dari dalam kendi itu tercium bau anyir yang aneh, membuat perut Pak Roni mual. Kalau kau mau pabrikmu kembali jaya, hutangmu lunas, keluargamu bergelimang harta, Edes, kau harus mau melakukan ritual pesugihan. Kau akan diberi rezeki melimpah, tapi setiap bulan ada yang harus kau serahkan. Pak Roni menelan ludah, wajahnya pucat, diseret. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Karto mendekat, berbisik di telinganya. Darah, nyawa, tumbal dari keturunanmu sendiri. Jantung Pak Roni berdegup kencang. Kata-kata itu menusuk telinganya seperti pisau. Ia ingin menolak, tapi bayangan hutang, wajah istrinya yang menuntut, serta anak-anaknya yang hanya tahu minta uang, membuat pikirannya kalut. Melihat kebingungan itu, Mbah Karto menepuk bahunya. Jangan takut dulu. Kau belum harus menyerahkan apa-apa malam ini. Ritual awal hanya untuk mengikat perjanjian. Kau akan diberi tanda. Kalau sudah waktunya, makhluk itu akan datang menagih. Pak Roni terdiam lama. Hatinya berperang hebat antara akal sehat dan keputusasaan. Hingga akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Baiklah, Mbah." Ejaryak, malam itu juga, Mbah Karto mengajak Pak Roni ke dalam hutan. Mereka berjalan di bawah sinar bulan pucat, melewati rumpun bambu yang berdesir pelan. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, menambah suasana mencekam di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar. Mbah Karto berhenti. Ia menyalakan kemenyan, asapnya mengepul pekat, bercampur dengan bau tanah basah. Ia meletakkan sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah ayam segar. Duduklah di situ, Roni. Jangan bergerak, jangan bicara. Apapun yang kau lihat atau dengar, tahan. Kalau kau berani lari, hidupmu akan berakhir malam ini juga. Pak Roni gemetar. Tapi ia menuruti. Ia duduk bersila di tanah dingin, menatap sesajen di hadapannya. Mbah Karto mulai merapalkan mantra dengan suara pelan, tapi semakin lama semakin keras, hingga udara di sekitar terasa berat. Angin berhembus kencang, daun-daun bergemerisik. Dari arah kegelapan, terdengar suara seperti hewan besar menggeram. Tiba-tiba hawa dingin menusuk tulang. Pak Roni merasa ada sesuatu berdiri di belakangnya. Bau amis darah semakin kuat. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya seperti terkunci. Kemudian suara itu datang lagi. Kali ini jelas, berat, dan bergema. "Roni, kau memanggilku." Pak Roni merinding sekujur tubuh. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya kelumbah Karto yang menjawab. "Dia sudah siap, Tuan. Berikanlah apa yang dia butuhkan. Ia rela menjadi bagianmu." Pak Roni merasa dadanya sesak. Telinganya berdenging, lalu suara itu kembali terdengar. "Aku beri kau harta, aku beri kau kejayaan. Tapi ingat, janji darah tak bisa diingkari. Setiap bulan harus ada yang kau serahkan. Kalau tidak, kau dan keluargamu akan jadi milikku seluruhnya." Pak Roni tak sanggup berkata apa-apa, hanya keringat dingin yang bercucuran. Tapi entah mengapa, ia mengangguk pelan. Sejak malam itu, perjanjian gelap pun terjalin, dan langkah pertama menuju kehancuran sudah dimulai. Sejak malam perjanjian gelap itu, kehidupan Pak Roni perlahan berubah. Keesokan harinya, ia terbangun dengan tubuh lemas, tapi anehnya merasa ringan. Pagi itu, tanpa diduga, beberapa pelanggan lama yang sudah lama tak pernah datang kembali berdatangan ke pabrik. "Pak Roni, ada stok kerupuk, saya mau ambil 5 karung," ujar seorang pedagang warung. Tak lama, pembeli lain datang lagi, lalu menyusul berikutnya. Hingga sore hari, pabrik yang biasanya sepi kini kembali dipenuhi suara obrolan. Karung-karung kerupuk diangkat, dan pekerja yang tersisa dibuat kewalahan. Pak Roni berdiri di sudut. Matanya berkokeoka melihat suasana itu. Hatinya senang, tapi sekaligus ada rasa takut. Ia teringat ucapan makhluk gaib dalam ritual malam itu. "Aku beri kau kejayaan, tapi ingat janji darah." Sejak hari itu, pesanan kerupuk semakin deras. Bahkan, banyak pembeli baru berdatangan dari desa lain. Anehnya, kerupuk buatan Pak Roni kini terasa lebih gurih dan lebih renyah dari sebelumnya. Padahal, resepnya tidak berubah sama sekali. Warga yang mencicipi selalu bilang, kerupuknya beda, lebih enak. Kalau makan sekali, bikin nagih. Kabar ini cepat menyebar. Pabrik Pak Wandi yang semula berjaya mulai kehilangan pelanggan. Bahkan,
Beberapa pedagang yang sudah berlangganan lama dengan Pak Wandi beralih ke kerupuk Pak Roni. Pak Roni merasa bangga. Ibu Saroh pun kembali ceria. Berjalan ke pasar dengan kepala tegak, membeli baju baru, bahkan berani menyombongkan diri kepada tetangganya. Apa aku bilang? Suami aku itu pintar. Usahanya nggak ada matinya. Lihat sekarang, kerupuk kita laris lagi, ucapnya sambil tersenyum angkuh. Ayu ikut bahagia. Ia bisa kembali membeli kosmetik dan pakaian yang diinginkannya. Lutfi dari kota menelepon dengan suara riang. Pak, kerupuk Bapak viral ya? Teman-temanku sampai nyari-nyari. Kirim uang lagi dong Pak, aku mau traktir mereka biar makin keren. Hidup keluarga itu seolah kembali normal. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Hutang-hutang Pak Roni satu persatu bisa dilunasi. Pabriknya kembali ramai. Namun, di balik keberhasilan itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Pada suatu malam, Pak Roni terbangun karena mendengar suara berisik dari arah pabrik. Pikirnya mungkin ada maling. Dengan hati-hati ia berjalan ke sana. Namun, sesampainya di depan pintu pabrik, langkahnya terhenti. Dari dalam terdengar suara tawa kecil, bukan tawa manusia, melainkan seperti suara anak-anak yang bercampur dengan jeritan samar. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, pabrik tampak kosong. Tungku penggorengan yang seharusnya padam tiba-tiba menyala sendiri. Api berkobar dengan suara gemeretak, padahal tidak ada minyak atau kayu bakar. Bau amis darah tercium samar, membuat Pak Roni mual. Ia cepat-cepat menutup pintu, tubuhnya gemetar. Malam itu ia tidak berani cerita pada siapapun, bahkan pada istrinya. Kejadian aneh tidak berhenti di situ. Beberapa pekerja yang masih bertahan mulai mengeluh. Pak, tadi saya lagi ngegoreng kerupuk, tiba-tiba minyaknya berbuih kayak darah. Bau amis sekali, Pak, kata salah seorang pekerja dengan wajah pucat. Pekerja lain juga bercerita, saat mengangkat adonan kerupuk dari jemuran, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Bahkan Sinta, anak bungsu Pak Roni, pernah berlari ketakutan ke kamar ayahnya sambil menangis. Bapak, di pabrik ada yang nangis, suaranya kayak orang kesakitan. Katanya terbata-bata, Pak Roni hanya bisa memeluk anaknya erat, mencoba menenangkan. Tapi, dalam hatinya, ia tahu semua itu adalah harga dari perjanjian gelap yang sudah ia jalani. Malam-malam berikutnya, ia semakin sering didatangi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat keropok-keropok itu bukan lagi terbuat dari tepung, melainkan dari daging manusia. Jeritan-jeritan terdengar dari dalam wajan penggorengan, seakan-akan ada nyawa yang terjebak di sana. Namun, setiap kali ia ragu, suara itu kembali berbisik di kepalanya. Kau sudah dapat apa yang kau minta. Jangan berhenti, Roni. Teruskan. Semua akan baik-baik saja selama kau menepati janji. Dan perlahan, kebahagiaan keluarga Pak Roni mulai ternodai oleh bayangan kegelapan yang semakin nyata. Hari-hari penuh keberhasilan itu tidak bertahan lama tanpa bayangan kelam. Meski pabrik semakin ramai, setiap malam selalu ada kejadian aneh. Pekerja yang semula semangat, mulai satu persatu, memilih berhenti karena tak kuat menahan rasa takut. Pak Roni, maaf, saya nggak bisa kerja lagi. Tiap malam saya dengar suara orang ketawa di dekat tungku. Padahal nggak ada siapa-siapa. Saya takut, Pak, ucap salah satu pekerja dengan wajah pucat sebelum akhirnya pamit. Pak Roni hanya bisa mengangguk, menahan rasa kesal sekaligus cemas. Tanpa pekerja, ia dan keluarganya harus turun tangan mengurus pabrik. Suatu malam, tepat saat bulan purnama menggantung di langit, Pak Roni terbangun oleh suara berisik dari arah halaman belakang. Suara itu terdengar seperti ada sesuatu yang menyeret-nyeret. Dengan langkah berat ia keluar, berharap itu hanya kucing liar. Namun, matanya langsung membelalak ketika melihat sesuatu. Seekor kambing hitam yang beberapa hari lalu ia beli untuk tambahan bahan acara hajatan kecil, kini terbaring kaku di depan pintu pabrik. Lehernya seperti digigit sesuatu, darahnya mengalir membentuk genangan, tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Darah itu tidak terserap ke tanah melainkan mengalir membentuk garis panjang menuju ke dalam pabrik. Tepat ke arah tungku penggorengan, Pak Roni ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya kaku. Dari arah tungku terdengar suara berbisik, lirih namun jelas. Ini baru awal. Tumbal pertama sudah kuterima. Bersiaplah, Roni. Setelah hewan, maka manusia akan menyusul. Pak Roni terjatuh terduduk. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar perjanjian itu bukan sekadar imbalan instan. Ada harga mahal yang harus dibayar. Keesokan harinya, Ayu menemukan bangkai kambing itu. Bapak, ini kenapa? Kok kambingnya mati kayak digorok begini? Serunya panik. Ibu Saroh langsung menutupi mulut, menahan rasa mual. Astagfirullah.
Apa jangan-jangan ada maling? Katanya gemetar. Namun Pak Roni hanya diam, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, itu bukan ulah manusia, itu adalah bagian dari perjanjian kelamnya. Malam berikutnya, tanda-tanda semakin jelas. Sinta, anak bungsu mereka, kembali ketakutan. Aku lihat kambing yang mati itu jalan, Bu. Jalannya ke pabrik, katanya sambil menangis keras. Ibu Saroh terkejut, buru-buru memeluk anaknya. Sudah, Nak, itu cuma mimpi buruk. Tidur lagi. Meski dalam hati, ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Semakin hari, kejadian aneh terus menghantui. Ayu pernah bermimpi dirinya digoreng hidap-hidap di dalam wajan raksasa. Lutfi tiba-tiba jatuh sakit di perantauan tanpa sebab. Badannya kurus dalam waktu singkat. Dokter pun tidak menemukan penyakit apa-apa. Dan suatu malam, ketika Pak Roni sedang duduk di ruang tamu, makhluk itu kembali mendatanginya. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, matanya merah menyala. Kau sudah rasakan kemudahan, bukan? Hutangmu lunas, daganganmu laris. Tapi janji, tetaplah janji. Setelah hewan, manusia yang kau cintai harus jadi bagian dari perjanjian ini. Pilihlah dengan bijak, Roni, atau aku yang akan memilih untukmu. Pak Roni bergetar hebat. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Sejak malam itu, keluarga Pak Roni hidup dalam bayang-bayang teror. Mereka tidak tahu siapa yang akan jadi tumbal pertama. Apakah Ayu, si anak sulung yang penuh gaya hidup mewah, Lutfi yang jauh di rantau dengan kondisi melemah, atau Sinta, si bungsu yang polos dan masih kecil. Pak Roni hanya bisa berdoa dalam hati, tapi ia sadar, doa mungkin sudah tak ada gunanya. Ia sudah menyerahkan keluarganya pada kekuatan gelap malam itu. Angin bertiup kencang, suara tangisan samar terdengar dari dalam pabrik, seakan ada yang sedang disiksa. Dan itulah pertanda awal, tumbal manusia segera ditagih. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar seolah langit ikut marah. Di dalam rumah, suasana hening. Semua anggota keluarga sedang tertidur, kecuali Pak Roni yang duduk gelisah di kursi ruang tamu. Matanya merah, wajahnya letih, dan pikirannya kacau. Ia terus teringat bisikan makhluk gaib yang menuntut tumbal manusia. Bayangan itu tidak hilang dari kepalanya. Suara itu berulang-ulang terdengar, seperti rekaman yang diputar terus-menerus. Pilih, pilih, atau aku yang akan mengambil. Pak Roni menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi tetap saja suara itu menembus. Ia merasa seperti orang gila. Tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip. Angin dingin menyusup lewat celah pintu, membuat bulu kuduk merinding. Dari arah kamar Ayu, terdengar suara langkah pelan seperti ada yang menyeret kakinya. Pak Roni berdiri. Siapa itu, Ayu? Suaranya bergetar. Pintu kamar terbuka perlahan. Ayu muncul, wajahnya pucat pasi, matanya sayu, seakan tidak sepenuhnya sadar. Ia berjalan ke arah dapur tanpa berkata apa-apa. Ayu, kamu kenapa, Nak? Pak Roni mencoba menghampiri, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahan kakinya. Ayu masuk ke dapur, mengambil pisau besar yang biasa dipakai untuk memotong adonan kerupuk. Lalu, dengan gerakan kaku, ia menuju ke pabrik di belakang rumah. Pak Roni panik. Ia berusaha mengejar, namun tubuhnya seakan terkunci di kursi. Hanya matanya yang bisa mengikuti gerakan Ayu. Begitu Ayu sampai di dalam pabrik, pintu kayu menutup dengan keras. Brak! Seolah ditutup oleh tangan tak kasat mata. Terdengar suara tawa menyeramkan bercampur tangisan. Ibu Saroh yang terbangun mendengar suara itu langsung berlari keluar kamar. Astagfirullah, apa yang terjadi? Ayu di mana? Teriaknya histeris. Pak Roni hanya bisa menunjuk ke arah pabrik dengan wajah pucat. Dia di dalam. Dengan berani, Ibu Saroh membuka pintu pabrik, tapi yang terlihat di dalam membuatnya hampir pingsan. Ayu berdiri di depan tungku penggorengan. Matanya kosong, tangannya gemetar masih memegang pisau. Di sekitarnya, lantai penuh dengan darah segar. Namun anehnya, tubuh Ayu sendiri tak terluka. Di dalam wajan penggorengan, bukan minyak yang terlihat, melainkan cairan merah kental menyerupai darah mendidih. Dari dalam wajan itu terdengar jeritan samar, seperti suara manusia yang terbakar. Ayu! Astagfirullah! Letakkan pisaunya, teriak Ibu Saroh sambil menangis. Namun Ayu hanya menoleh pelan, senyumnya tipis, matanya merah menyala. Dengan suara bukan miliknya, ia berbisik, aku tumbal pertama. Tiba-tiba, pisau di tangannya berbalik menusuk perutnya sendiri dengan kuat. Krak, darah menyembur deras. Ayu terjatuh tepat di depan tungku. Tubuhnya kejang-kejang, lalu perlahan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat ke dalam wajan mendidih. Pak Roni dan Ibu Saroh berteriak histeris, mencoba menarik tubuh Ayu, tapi tangan mereka seolah tak menyentuh apa-apa.
Mata Ayu menatap mereka terakhir kali, air matanya menetes, lalu blub, seluruh tubuhnya tenggelam dalam cairan merah itu. Sesaat kemudian, wajan mendidih tenang kembali. Tak ada jejak Ayu sama sekali, hanya bau amis menusuk hidung. Ibu Saroh jatuh pingsan, tubuhnya gemetar hebat, sementara Pak Roni terduduk lemas, wajahnya pucat bagai mayat hidup, air matanya menetes deras. Ia tahu, inilah tumbal pertama anak sulungnya sendiri. Di sudut ruangan, bayangan hitam muncul lagi, tertawa keras. Janji darah sudah ditepati. Tapi ini baru awal, Roni. Akan ada tumbal berikutnya, sampai semua lunas. Suara tawa itu menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk berdiri, seakan seluruh pabrik dikutuk selamanya. Sejak Ayu mati secara mengenaskan di dalam pabrik, rumah keluarga Pak Roni berubah menjadi neraka. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ketenangan. Ibu Saroh setiap malam meraung histeris. Tubuhnya kurus karena tidak bisa makan, pikirannya terguncang hebat. Ayu, anakku, kenapa harus kamu? Tangisnya setiap kali menatap kamar Ayu yang kini kosong. Sinta, si bungsu, semakin ketakutan. Gadis kecil itu sering memeluk bonekanya sambil menangis di pojokan. Bapak, aku takut, nanti aku juga diambil kayak Mbak Ayu, katanya dengan suara bergetar. Pak Roni hanya bisa memeluk putrinya dengan air mata berlinang. Ia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa bersalah, merasa menjadi penyebab dari semua malapetaka ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Perjanjian yang ia buat tidak bisa diputuskan begitu saja. Seiring waktu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Hampir setiap malam, suara langkah kaki Ayu terdengar di dalam rumah. Pintu kamarnya terbuka sendiri, lalu tertutup lagi. Kadang terdengar suara sendok dan piring beradu di dapur. Padahal tidak ada siapapun di sana. Yang paling membuat ngeri, Sinta beberapa kali melihat sosok Ayu. Tadi aku lihat Mbak Ayu. Dia berdiri di depan pintu kamar, matanya berdarah, perutnya bolong. Dia bilang sebentar lagi aku nemenin dia, kata Sinta sambil menangis keras. Ibu Saroh langsung menjerit dan memeluk anaknya erat-erat. Astagfirullah. Roni, kamu bawa kita semua kemana? Apa dosa besar yang kamu sembunyikan dari aku? Pak Roni hanya diam. Ia tidak berani jujur pada istrinya. Tapi dari sorot matanya yang kosong, seolah Ibu Saroh bisa menebak suaminya memang sudah terjerat sesuatu yang mengerikan. Sementara itu, Lutfi yang berada di perantauan tiba-tiba jatuh sakit lebih parah. Ia tidak bisa makan. Tubuhnya makin kurus seperti tinggal tulang. Suatu malam ia menelepon dengan suara lemah. Pak, aku tiap malam mimpi buruk. Ada perempuan mirip Mbak Ayu. Dia manggil aku, suruh ikut dia. Aku takut, Pak. Tolong. Tangisan Lutfi dari seberang telepon membuat dada Pak Roni sesak. Ia tahu, tumbal berikutnya sudah dipilih. Di rumah, teror semakin menjadi. Suatu malam, pabrik kerupuk beroperasi sendiri. Tungku menyala, wajan bergolak. Adonan bergerak seakan ada tenggon-tenggon tak terlihat yang sedang bekerja. Bau daging terbakar memenuhi udara. Pak Roni nekat masuk, ingin memadamkan api. Tapi yang ia lihat membuatnya hampir gila. Dari dalam wajan, muncul wajah Ayu yang meleleh seperti lilin terbakar, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Bapak, ini semua salahmu. Suaranya parau, disertai jeritan nyaring. Pak Roni jatuh terduduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tapi suara itu terus menghantuinya. Ibu Saroh yang menyusul ke pabrik ikut melihat hal yang sama. Ia langsung pingsan di tempat. Saat sadar, ia menangis sejadi-jadinya dan berteriak pada suaminya. Roni, katakan, kamu sudah buat perjanjian apa? Aku nggak tahan lagi. Keluarga kita hancur. Pak Roni hanya bisa menangis. Dengan suara parau, ia akhirnya mengaku, aku sudah salah, Ro. Aku jalani pesugihan. Aku pikir hanya butuh tumbal hewan. Aku nggak tahu kalau harus menyerahkan manusia juga. Pengakuan itu membuat Ibu Saroh syok luar biasa. Ia menampar suaminya sambil menangis histeris. Jadi kamu tukar anak kita sendiri dengan kekayaan? Astagfirullah, Roni. Kamu suami macam apa? Sejak itu hubungan mereka hancur. Rumah yang dulu hangat kini dipenuhi pertengkaran, jeritan dan tangisan, dan malam-malam berikutnya, teror semakin nyata. Sinta mulai sering sakit mendadak, badannya panas tanpa sebab. Kadang saat tidur, tubuhnya terangkat sendiri, melayang beberapa jengkal di atas kasur, lalu jatuh keras. Lutfi di perantauan juga semakin sekarat. Foto dirinya yang dikirim lewat pesan memperlihatkan wajah pucat, mata cekung, dan kulitnya membiru. Seolah ada kekuatan gaib yang sedang menguras nyawanya sedikit demi sedikit. Pak Roni sadar, keluarganya sedang dihabisi satu persatu. Ia ingin menarik diri, ingin berhenti. Tapi suara itu kembali muncul di telinganya, dengan tawa mengerikan. Tidak ada jalan kembali, Roni.
Kau sudah menyerahkan mereka padaku. Satu demi satu akan kuambil, sampai janji lunas. Dan kau akan menyusul mereka di akhir. Malam itu, suara tangisan Ayu, jeritan Lutfi, dan rintihan Sinta bercampur jadi satu. Rumah keluarga Pak Roni bukan lagi tempat tinggal, melainkan gerbang menuju neraka. Hidup keluarga Pak Roni sudah tidak seperti dulu. Pabrik kerupuk yang dulunya jadi kebanggaan kini menjelma jadi sumber teror. Keuntungan yang terus mengalir justru membuat keluarga itu semakin terikat dengan perjanjian gelap. Setelah Ayu menjadi tumbal pertama, keadaan semakin memburuk. Lutfi di perantauan sakit parah. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan suaranya semakin lemah tiap kali menelepon. Sampai suatu malam, telepon berdering keras di rumah Pak Roni. Assalamualaikum Bu, ini saya teman kuliahnya Lutfi. Kami baru saja dapat kabar. Lutfi meninggal tadi sore di kosnya. Badannya kaku, matanya melotot seperti orang ketakutan. Ibu Saroh menjerit sekeris-keris Nia hingga suaranya pecah. Ia terjatuh, menangis berguling di lantai. Sinta memeluk ibunya, ikut menangis kebingungan. Sementara Pak Roni hanya terdiam, wajahnya kosong, matanya basah. Lutfi, anak laki-laki satu-satunya, kini menjadi tumbal kedua. Tak lama setelah kabar duka itu, kejadian aneh kembali menghantui rumah. Suara langkah kaki Lutfi terdengar setiap malam. Kadang pintu kamar yang kosong terbuka sendiri, dan terlihat bayangan hitam berdiri di dalamnya. Sinta semakin trauma. Gadis kecil itu sering terbangun tengah malam, menjerit ketakutan. Bapak, aku lihat Mbak Ayu sama Mas Lutfi. Mereka berdiri di depan jendela, mukanya rusak semua, matanya berdarah. Mereka panggil aku, Pak. Mereka bilang aku harus ikut. Pak Roni dan Ibu Saroh hanya bisa menangis. Mereka sadar Sinta mungkin akan menjadi korban berikutnya. Dan benar saja, malam itu, saat hujan deras disertai petir, suara tawa mengerikan menggema di seluruh rumah. Pintu kamar Sinta terbuka sendiri. Gadis kecil itu berteriak histeris. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu diseret ke arah pabrik. Bapak! Telewang! Jerit Sinta dengan suara melengking. Pak Roni dan Ibu Saroh berlari sekuat tenaga, mencoba meraih anak bungsunya. Namun pintu pabrik menutup keras di depan mata mereka. Dari dalam terdengar suara tangisan Sinta bercampur jeritan kesakitan. Tidak! Sinta, anakku. Ibu Saroh menghantam pintu dengan tangannya sampai berdarah. Tapi sia-sia, pabrik itu seperti dijaga sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Pintu pabrik terbuka sendiri. Di dalam, hanya ada wajan besar yang mendidih dengan cairan merah kehitaman. Tidak ada lagi tubuh Sinta. Boneka kecil yang selalu ia peluk mengambang di permukaan cairan. Penuh bercak darah, Ibu Saroh jatuh pingsan di tempat. Pak Roni menjerit putus asa. Ketiga anaknya, Ayu, Lutfi, dan Sinta, semua sudah direnggut pesugihan itu. Sejak malam itu, Ibu Saroh tidak pernah waras lagi. Ia setiap hari hanya duduk di depan kamar kosong anak-anaknya, tertawa dan menangis bergantian sambil memanggil nama mereka. Ayu, Lutfi, Sinta, pulanglah nak. Ibu. Sementara itu, Pak Roni semakin tersiksa. Setiap malam ia didatangi bayangan ketiga anaknya. Wajah mereka hancur, tubuh penuh luka, mata melotot dengan darah mengalir. Mereka menatap ayahnya dengan penuh kebencian. Bapak, ini salahmu. Kamu jual kami demi kerupukmu. Demi uang. Pak Roni tidak tahan lagi. Ia mencoba kabur dari desa, berharap bisa lari dari kutukan itu. Tapi kemanapun ia pergi, suara tangisan anak Inania tetap mengikuti. Bahkan saat ia menutup telinga, suara itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. Akhirnya, pada suatu malam, tubuh Pak Roni ditemukan warga di dalam pabrik kerupuknya sendiri. Ia gantung diri dengan seutas tali tepat di atas tungku penggorengan. Wajahnya membiru, lidahnya menjulur, matanya melotot penuh ketakutan. Di bawah tubuhnya, genangan darah segar mengalir entah dari mana. Orang-orang yang menemukan jasadnya mengaku mendengar suara tawa anak-anak kecil, bercampur tangisan dari dalam pabrik. Bau anyir darah memenuhi udara, membuat siapapun yang masuk ingin muntah. Setelah kematian Pak Roni, Ibu Saroh juga tak bertahan lama. Ia ditemukan tewas keesokan harinya, duduk di kursi ruang tamu, dengan tatapan kosong. Senyuman tipis masih melekat di wajahnya, seolah ia melihat ketiga anaknya menjemputnya. Pabrik kerupuk itu akhirnya ditutup. Warga desa menganggapnya tempat terkutuk. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Konon, setiap malam masih terdengar suara anak-anak menangis. Bau kerupuk bercampur amis darah, dan sesekali terlihat bayangan seorang pria tua tergantung di dalamnya. Begitulah akhir keluarga Pak Roni.
Mereka mati mengenaskan karena perjanjian pesugihan yang dipilih kepala keluarga. Kekayaan memang datang, tapi bersama dengan itu, nyawa-nyawa yang ia cintai terenggut. Satu persatu dan pabrik kerupuk itu kini tinggal. Menjadi cerita menyeramkan yang diceritakan dari mulut ke mulut tentang seorang ayah yang menukar keluarganya dengan setan demi keserakahan dan gaya hidup duniawi.